مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Banyak kesibukan. Kita ini mempunyai banyak usaha. Manusia ini mempunyai banyak kesibukan dan usaha. Ada yang sibuk ingin memperbaiki kebunnya. Ada yang sibuk ingin memperbaiki rumahnya. Ada yang sibuk ingin memperbaiki sawah dan ladangnya. Namun perlu kita ketahui, hadirin yang muliakan, tidak ada usaha yang lebih penting untuk senantiasa kita usahakan, kita kerjakan, kita telateni melebihi usaha perbaikan iman. Apa? Usaha perbaikan iman. Walaupun hari ini orang-orang berkoar-koar, kita ini harus berusaha untuk memperbaiki tatanan negara. Ini harus diganti, itu harus diganti. Kalau tidak diperbaiki tatanan negara, negara akan hancur. Betul itu, Pak? Tapi ada yang lebih penting, Pak. Usaha perbaikan iman. Karena kalau iman tidak ada, bukan hanya sekedar negara yang hancur, tapi dunia akan gulung tikar. Dunia ini akan hancur. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam, disebutkan oleh para ulama, oleh Imam Muslim dalam kitabnya, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah atau kama yaqulu. Tidak akan terjadi kiamat sebelum manusia, kecuali di dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah. Kalau sudah tidak ada lagi manusia yang mengucapkan Allah di permukaan bumi ini, dunia akan dikiamatkan. Dunia kiamat itu kayak mana, Pak? Di dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi akan mengeluarkan beban berat yang selama ini dipikul. Hancur bumi, Pak. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal biharu fujirat. Ketika matahari digulung oleh Allah, bintang-bintang berjatuhan, hancur lebur dunia itu. Inilah pemandangan kiamat yang Allah tampakkan dalam Al-Quran. Suatu hari Sayyidah Aisyah sedang megang-megang kepala Nabi, mencari ubat. Hanya memegang kepala Nabi. Maka Sayyidah Aisyah melihat, ya Rasulullah, kok ada uban engkau? Maka kata Rasulullah, wahai Aisyah, tahukah kamu apa yang membuat saya beruban? Yang membuat saya beruban adalah 3 surat yang ada di dalam Al-Quran. Idza zulzilat, idza syamsu kuwirat, wa idza samaa'u fatarat. Karena sebab 3 surat ini selalu difikirkan oleh Nabi, seolah terbayang di depan mata Nabi, hancur leburnya dunia ini, Pak. Sehingga Rasulullah dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika seorang ibu lagi hamil menyaksikan keadaan kiamat, gunung-gunung bertaburan, berterbangan seperti bulu-bulu berterbangan,
langit terbelah, bintang berjatuhan. Maka saking takutnya ini seorang ibu, sampai-sampai anaknya lahir dengan sendirinya tanpa merasakan takut, tanpa merasakan sakit sedikit. Saking takutnya dia. Karena kedahsyatan kengerian hari kiamat lebih ditakuti dibandingkan sakitnya melahirkan. Ini terjadi kapan yang muliakan? Ketika tidak ada orang lagi mengucapkan Allah. Tidak lagi ada orang yang beriman di dunia ini, dunia di kiamat. Maka tidak ada usaha yang lebih penting melebihi usaha iman. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak orang yang mau berusaha iman. Kenapa ini? Hari ini orang mau berusaha mati-matian untuk memperbaiki ekonomi. Kenapa mereka? Karena mereka paham, tahu dengan nilainya ekonomi, tahu dengan kekuatan ekonomi. Kenapa hari ini orang mau bersusah payah untuk membangun rumah, perbaikan rumah? Karena mereka paham penting, bahkan nilainya, tahu nilainya rumah, tahu pentingnya rumah. Kenapa orang hari ini berlomba-lomba, berkejar-kejaran untuk mengatur satu negara? Karena mereka tahu nilainya negara. Kenapa hari ini orang pada nggak mau untuk memperbaiki iman? Karena tidak tahu nilainya iman. Nggak tahu nilainya iman. Padahal yang muliakan, kalau kita perbaikan iman, imanlah syarat utama kita mendapatkan pertolongan Allah. Kalau kita sudah beriman, kata Allah, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sudah kewajibanku, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain, wa kana haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Dan sudah kewajibanku, kata Allah, untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kalau lafaz nunjil mu'minin ini di dalam menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di saat seluruh dunia ini Allah Subhanahu wa taala hancurkan dengan satu musibah banjir di zaman Nabi Nuh, meluluh lantakan seluruh permukaan bumi di saat itu. Tapi apa kata Allah? Wa kana haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan orang yang beriman. Walaupun hari ini wabah di dunia, wa kana haqqan 'alaina nanjul mu'minin. Wajib bagiku, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Iman, segala sesuatu hari ini yang muliakan bisa selesai karena pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, sekecil apapun permasalahan akan berubah menjadi besar. Sekecil apapun masalah akan berubah menjadi besar kalau kita sudah tidak ditolong oleh Allah. Tapi kalau kita sudah ditolong oleh Allah, sebesar apapun permasalahan akan diselesaikan oleh Allah. Pentingnya muliakan mendapatkan pertolongan Allah. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan iman kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Tanpa iman kita tidak bisa mendapatkan pertolongan Allah. Hari ini yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia banyak berpaling dari Allah. Merasa yakin harta akan menyelesaikan masalah. Berbondong-bondong manusia mencari harta. Pada akhirnya kecewa karena harta. Hari ini muliakan orang yakin dengan jabatan selesai masalah, sehingga berbondong-bondong untuk mencari jabatan. Padahal akhirnya
dengan jabatan dia kecewa. Hari ini mereka orang berbondong-bondong untuk membuat kebun, sehingga tinggalkan perintah Allah dengan kebun. Ujung-ujungnya muliakan karena kebun dia kesusahan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari panggilan Allah, berpaling dari seruan Allah, Allah akan berikan kehidupan yang sempit kepadanya. Tidak sedikit yang muliakan orang yang kaya tapi hidup sempit, sumpah. Tidak sedikit orang yang rumahnya megah, mewah, tapi hidupnya susah. Tidak sedikit orang yang berpangkat dan jabatan, hidupnya makin susah, sempit. Ketika seseorang sudah berpaling dari perintah Allah, berpaling dari panggilan Allah, seruan Allah, Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi kebanyakan di kampung-kampung kita, di mana saja. Orang-orang lebih mendahulukan selain Allah daripada Allah. Ketika diajak sholat, seorang Pak Guru diajak sholat, "Pak, ayo kita sholat." "Maaf, saya sibuk dengan kerja saya. Tugas murid masih banyak yang belum saya selesaikan." Ketika seorang petani diajak, "Ayo Pak sholat," apa katanya Pak? "Maaf, nanti aja. Saya masih sibuk memupuk urusan pertanian saya." Ketika seorang pedagang diajak untuk sholat, "Ayo Pak sholat," apa katanya? "Maaf, ini toko saya belum ditutup." Itulah alasan orang sekarang lebih mendahulukan selain Allah makhluk dibandingkan Allah. Padahal yang menciptakan makhluk adalah Allah, yang memberikan kuasa kepada makhluk adalah Allah, yang menggerakkan makhluk adalah Allah. Maka dalam satu makalah dikatakan, "Man wajadallah wajada kulla syai'. Man faqidallah faqida kulla syai'." Siapa yang sudah mendapatkan Allah, ridho Allah, pertolongan Allah, dia akan mendapatkan segala-galanya. Mau dunia, mau ketenangan, Allah akan berikan. Man faqidallah faqida kulla syai'. Siapa yang sudah kehilangan Allah, sudah kehilangan pertolongan Allah, sudah kehilangan menghadap kepada Allah, menganggap yang lain lebih penting daripada Allah, faqida kulla syai', dia kehilangan segala-galanya. Orang yang mendapatkan Allah yang muliakan tidak akan berkurang sedikit pun dari hartanya. Orang yang sudah mendapatkan ridho Allah dengan sebab bersedekah, Allah ganti hartanya yang lebih baik daripada di dunia ini. Orang yang sudah mendapatkan ridho Allah karena melibatkan keluarganya untuk mendapatkan ridho Allah, Allah akan utuhkan keluarganya di surga. Orang yang mendapatkan ridho Allah karena jabatannya, maka di akhirat nanti Allah akan memberikan hadiah khusus untuk sultan yang adil. Tapi kalau seseorang meninggalkan Allah karena keluarga, hakikatnya dia kehilangan keluarganya. Seseorang meninggalkan Allah, berpaling dari perintah Allah karena harta, hakikatnya dia telah kehilangan harta. Seseorang meninggalkan berpaling dari Allah karena satu jabatan, hakikatnya dia telah menghinakan dirinya di hadapan Allah. Saya melihat Allah Subhanahu wa taala, ketika iman kita usahakan, berbagai macam kebaikan akan datang dalam kehidupan kita. Ketika iman sudah ditinggalkan, iman sudah di nomor 2 kan, maka akan terjadi berbagai macam masalah dalam kehidupan. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh ahli iman yang patut kita contoh siapa? Contoh ahli iman yang mau kita ikuti siapa? Contoh ahli iman yang patut untuk kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita mau tahu bagaimana orang beriman dalam berkeluarga, nih Rasulullah, lihat contoh bagaimana Rasulullah berkeluarga. Kalau kita mau lihat bagaimana Rasulullah, rumah Rasulullah, makannya, semua fasilitas dunia, kita mau tahu nih, bagaimana sih orang iman itu terhadap perbendaan dunia, lihat di Rasulullah. Rasulullah tidak terlalu mengedepankan harta. Beliau tidak tempat tidur enggak mesti harus kasur, ada kasur enggak apa-apa. Yang penting ibadah kepada Allah tetap terjaga.